Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metode prediksi nilai tukar. Bersama saya, Farhanla Kamilin, dan teman saya, Atika Putri Janavita, Ananda Pungki Satriani. Yang pertama, pengertian. Memperkirakan nilai mata tukar adalah tugas yang sangat penting bagi individu dan bisnis yang terlibat dalam perdagangan dan investasi nasional. Kemampuan untuk memprediksi perubahan nilai tukar secara akurat dapat membantu mengurangi resiko, mengoptimalkan konversi mata uang, dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, ada metode tinjauan umum. Yang pertama tentang metode fundamental. Yang pertama, tingkat suku bunga. Bayangkan Anda memiliki dua pilihan investasi, deposito di Bank A dengan suku bunga 5% dan deposito di Bank B dengan suku bunga 3%. Secara alami, Anda akan memilih Bank A karena menawarkan return yang lebih tinggi. Begitu pula dengan investor internasional. Jika suatu negara memiliki suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan negara lain, investor akan cenderung menanamkan modal di negara tersebut. Meningkatnya investasi asing akan meningkatkan permintaan terhadap mata uang negara tersebut, sehingga nilai tukar akan menguat. Yang kedua, adanya inflasi. Inflasi adalah penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jika suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, daya beli mata uangnya akan menurun. Investor akan enggan menanamkan modal di negara tersebut, karena nilai investasi mereka akan tergerus oleh inflasi. Akibatnya, permintaan terhadap mata uang negara tersebut menurun dan nilai tukar melemah. Baik, metode prediksi nilai tukar selanjutnya pada metode fundamental yaitu metode pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat menunjukkan bahwa suatu negara memiliki perekonomian yang sehat dan prospek investasi yang baik. Investor tertarik untuk menanamkan modal di negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, sehingga permintaan terhadap mata uang negara tersebut meningkat dan nilai tukar menguat. Sebagai contoh, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Investor asing tertarik untuk menanamkan modal di Tiongkok karena melihat potensi keuntungan yang besar. Permintaan terhadap yuan Tiongkok meningkat, sehingga nilai tukar yuan menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Yang terakhir yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain. Neraca pembayaran surplus menunjukkan bahwa suatu negara menerima lebih banyak uang dari luar negeri daripada yang dikeluarkan. Hal ini dapat meningkatkan permintaan terhadap mata uang negara tersebut dan mendorong penguatan nilai tukar. Sebagai contoh, Jerman memiliki neraca pembayaran surplus karena ekspornya lebih besar daripada impornya. Hal ini menunjukkan bahwa Jerman menerima lebih banyak uang dari luar negeri, sehingga permintaan terhadap euro Jerman meningkat dan nilai tukar euro menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Metode prediksi nilai tukar selanjutnya yaitu metode teknis. Pada metode ini berfokus pada analisis pola historis pergerakan nilai tukar. Bayangkan grafik nilai tukar sebagai peta yang menunjukkan jalur perjalanan mata uang di masa lalu. Dengan memahami pola pergerakan ini, Anda dapat memprediksi arah pergerakan di masa depan. Ini adalah beberapa metode teknis yang populer. Yang pertama yaitu analisis tren. Analisis tren mengidentifikasi kecenderungan pergerakan nilai tukar dalam jangka waktu tertentu. Jika tren naik, nilai tukar cenderung meningkat. Jika tren turun, nilai tukar cenderung menurun. Jika tren sideways, nilai tukar cenderung bergerak dalam rentang tertentu. Contohnya, grafik nilai tukar euro terhadap dolar Amerika Serikat menunjukkan tren naik selama beberapa bulan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa euro cenderung menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kedua yaitu indikator momentum. Indikator momentum mengukur kecepatan dan kekuatan pergerakan nilai tukar. Indikator momentum yang tinggi menunjukkan bahwa nilai tukar bergerak dengan cepat dan kuat. Ini bisa menjadi sinyal bahwa tren akan berlanjut. Indikator momentum yang rendah menunjukkan bahwa nilai tukar bergerak dengan lambat dan lemah. Ini bisa jadi sinyal bahwa tren akan berakhir. Sebagai contoh, indikator Relative Strength Index atau RSI untuk nilai tukar yen Jepang terhadap dolar Amerika Serikat berada di atas 70. Hal ini menunjukkan bahwa yen Jepang bergerak dengan cepat dan kuat, dan tren naik kemungkinan akan berlanjut.
Yang terakhir yaitu indikator volatilitas. Indikator volatilitas mengukur tingkat fluktuasi nilai tukar. Volatilitas yang tinggi menunjukkan bahwa nilai tukar bergerak dengan cepat dan tidak stabil. Volatilitas yang rendah menunjukkan bahwa nilai tukar bergerak dengan lambat dan stabil. Sebagai contoh, indikator average true range atau ATR untuk nilai tukar pound sterling terhadap dolar Amerika Serikat menunjukkan volatilitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pound sterling bergerak dengan cepat dan tidak stabil, sehingga peluang keuntungan dan kerugian lebih besar. Implementasi praktis genetic programming. Metode ini menggunakan algoritma evolusioner untuk mencari solusi optimal dalam memprediksi nilai tukar. GP menggunakan data historis nilai tukar untuk menghasilkan model prediksi yang akurat. Yang kedua ada artificial neural networks. Metode ini meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. ANN dapat mempelajari pola kompleks dari data historis nilai tukar menghasilkan prediksi yang akurat. Yang ketiga adalah linear regression. Metode ini menggunakan persamaan linear untuk memprediksi nilai tukar berdasarkan data historis. Linear regression merupakan metode yang sederhana dan mudah diterapkan, tetapi mungkin tidak selalu akurat dalam memprediksi pola pergerakan nilai yang tukar yang kompleks. Yang keempat ada hidden Markov model. Metode ini menggunakan model probabilistik untuk memprediksi nilai tukar berdasarkan tren historis. HMM dapat mengidentifikasi pola pergerakan nilai tukar yang tersembunyi dan memprediksi pergerakan di masa depannya. Yang terakhir ada particle swarm optimization. Metode ini menggunakan algoritma optimisasi untuk menemukan solusi optimal dalam memprediksi nilai tukar. PSO dapat digunakan untuk mengoptimalkan parameter model prediksi seperti model neural network. Terima kasih.